Selamat siang pemirsa, kita berjumpa kembali dalam dialog titik tengah spesial hari ini Senin 9 Juni 2014. Dan sekarang Indonesia memiliki berbagai macam persoalan, namun visi Indonesia 2030 ternyata menempatkan Indonesia menjadi negara yang mempunyai pergerakan dan peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dibanding saat ini. Untuk itu butuh pemimpin yang tegas dan pemimpin yang sesuai sehingga bisa memajukan Indonesia jauh lebih baik. Dan selengkapnya akan kita bahas dalam dialog titik tengah spesial bersama saya Herma Prabayanti. Ya pemirsa, topik siang hari ini adalah pemimpin Indonesia masa depan, dan di studio Metro TV telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama adalah Agung Giantoro, juara 3 AM Presiden. Selamat siang Mas Agung. Dan kemudian ada juga Dr. Muhammad Asmi, Program Director AM Presiden. Selamat siang Pak Asmi. Pak Asmi, kita tadi berbincang tentang pemimpin Indonesia masa depan. Tapi sebenarnya I'm a Presiden, Pak Asmi selaku Program Director, saya menjelaskan I'm a Presiden itu program seperti apa? I'm Presiden adalah sebuah akademi kepemimpinan yang digagaskan pada awal tahun 2013, 12 dan 13. Selama 18 bulan kita telah mengaudisikan para kontestan dari seluruh wilayah kota besar, dari 12 kota besar yang kita adakan audisi dengan kerjasama dengan pihak universitas ya, dengan partisipasi oleh anak-anak muda golongan 17 ke 40 tahun usia dan berbagai-bagai disiplin yang telah menyertai acara ini, daripada anak mahasiswa sehingga wirausaha, konsultan, dosen, dokter dan politisi yang mengikuti acara kita. Acara I'm Presiden ini goalsnya seperti apa? Berkaitan dengan visi Indonesia 2030 begitu? Iya, sosok kita untuk mencari sosok kepemimpinan generasi pemimpin ke depan yang memikirkan sesuatu mimpi besar untuk negara di depan, ke depan adalah untuk menjadi misalnya satu gagasan yang telah ditanggapkan oleh para pemimpin dunia bahwa Indonesia akan menjadi kuasa ekonomi ketujuh pada tahun 2030. Maka kita mengolah dan menggali anak-anak muda supaya dipimpin dan dibimbing menjadi pemimpin yang berkualitas dan dinamik ke arah tujuannya itu. Ke arah tujuan itu, dan salah satunya sudah hadir di sini Mas Agung ya, juara 3 AM Presiden. Indonesia akan menjadi nomor 7 dunia. Apa Anda sepakat? Versi McKinsey kita akan menjadi nomor 7 dunia. Kos ekonomi versi Standard Chartered kita akan menjadi nomor 5 dunia ke kota ekonomi dengan GDP sekitar 9,3 triliun dolar. 9,3 triliun tahun 2030. Anda sebagai salah satu juara ketiga dari AM Presiden ini, apakah Anda yakin 2030 ini nanti kita akan mencapai peringkat 5? Iya. Bagaimana keyakinan Anda? Sangat yakin. Pertama, kita memiliki sumber daya alam. Kedua, kita memiliki sumber daya manusia yang banyak, baik sebagai tenaga kerja, produktivitas maupun sebagai pasar. Ketiga, kita memiliki lokasi strategis. Dan keempat, tentu kita tinggal membutuhkan pemimpin yang mampu mengolah semua kelebihan itu untuk mencapai 2030. Saat ini mencari pemimpin dengan rentang usia tadi berapa, 17 sampai 40 begitu? Usia muda 17 ke 40 ya. Usia muda, apakah tidak terlalu sulit itu Pak Asmi? Untuk memimpin dan membimbing anak-anak muda melalui sistem akademik dan sistem pendidikan ini harus diolah pada usia yang termuda. Inilah kita mencetak pemimpin supaya mereka ini akan dipimpin dan dihasilkan sebagai pemimpin yang berkualitas, berintegritas. Terutamanya ialah sifat yang ingin kita tanam dalam acara ini adalah sifat kejujuran dan keamanah, bersih, untuk memimpin negara supaya tidak lagi ada problematik yang membawa ke problem korupsi ya, problem-problem permasalahan yang membebankan rakyat dan negara dan merugikan negara. Maka di sinilah titik mula kita mengacuankan, mencetak ya, pemimpin daripada usia muda ini. Usia muda, Mas Agung ini salah satu pemimpin usia muda. Bagaimana Anda menjalankan sebagai pelaku pemimpin masa depan? Bagaimana? Ya, saya
Bertahap. Tahap pertama, insya Allah tahun depan saya akan menjangkau sebagai bupati di Kabupaten Pemalang, kampung halaman saya sendiri. Dan yang kedua nanti bertahap, mungkin pemimpin itu kan ada tahapan proses seperti mungkin Jokowi dan yang lain sebagainya, baik pemimpin dunia. Mungkin saya akan mulai dari Pemalang itu untuk melakukan terobosan-terobosan yang tidak pernah dipikirkan oleh kepala daerah lain. Seperti misalkan, walaupun kabupaten saya kecil, tidak terlalu dianggap tingkat nasional, misalkan membuat bandara udara internasional untuk sebagai proses kantung pintu masuk untuk daerah saya. Salah satu terobosannya itu. Luar biasa, pemikiran ini muncul setelah gabung menjadi peserta di AM Presiden. Dalam gitu? proses didikan AM Presiden. Apa yang mendidikan seperti apa, Pak Asmi, yang disalurkan, yang ditularkan kepada teman-teman ini? Kita melalui model Presiden, kita selalu mengajak anak-anak muda, terutamanya kontestan kita, selalu memikir kepada sesuatu usaha yang lebih out of the box, memikirkan kesuksesan negara-negara maju seperti negara Cina, negara India dan Timur Tengah, Dubai UAE sebagai contoh referensi kita ataupun role model pendidikan kita. Di sini kita mengolah dan mencari dan mempelajari daripada kesuksesan kepimpinan negara, pemimpin negara yang sukses ini dijadikan satu formulir pendidikan yang kita ajarkan kepada semua kontestan kita, yaitu kita terkenal dengan teks kita, yaitu kita belajar daripada pemimpin yang sukses, jangan belajar daripada pemimpin yang gagal. Maka di situ kita mengambil role model yang sukses, jadi ditanamkan sebagai formulir untuk anak-anak muda. Mereka mengolahkan dengan gagasan master plan-nya untuk negara dan juga roadmap-nya ataupun kertas birunya dan mekanismenya. Bagaimana kita mengaplikasikan sebuah mimpi itu menjadi real. Oke, begitu. Baik, ditahan dulu. Saya sepertinya sangat ingin tahu formula pendidikan seperti apa sih yang pas untuk membentuk karakter-karakter pemimpin di Indonesia masa depan. Tapi sesaat lagi, dan pemirsa Anda juga bisa tergabung di line telepon di 0315613369 untuk berbincang atau memberi pendapat tentang topik kita siang hari ini. Sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Peringatan Hari Keluarga Nasional adalah momentum untuk meningkatkan kesadaran dan semangat masyarakat di Jawa Timur akan pentingnya membina keluarga berkualitas agar tercipta keluarga yang mandiri, keluarga kecil bahagia sejahtera, keluarga masa depan Indonesia. Mari kita sukseskan Hari Keluarga Nasional. Ayo ikut KB, 2 anak cukup. Tiga Fakta Membuka Mata 360 setiap Kamis jam 8 malam. Keluarga adalah wahana yang tangguh bagi terwujudnya ketahanan nasional untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui Hari Keluarga, kita tingkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Keluarga kecil bahagia sejahtera, keluarga masa depan Indonesia. Mari kita sukseskan Hari Keluarga Nasional. Ayo ikut KB, 2 anak cukup. dipersembahkan oleh Kita kembali dalam titik tengah spesial pemirsa, dan topik kita siang hari ini adalah pemimpin Indonesia masa depan. Sebelum kita berbincang dengan Pak Asmi dan juga Mas Agung, kita sudah ada penelpon dari Malang dengan Pak Aldi. Halo. Ya Pak Aldi, silakan. Ya. Selamat siang untuk Bapak yang lagi berwawancara. Saya nggak tahu, lupa namanya tadi. Iya Pak Asmi, silakan Pak Aldi. Pertanyaan pertama, di dalam penjelasan Bapak tadi itu ya, silakan singkat saja Pak. Tidak memberikan persentase persentase keunggulan. Berapa persentase dalam mendidik calon pemimpin itu dari segi mentalitas? Itu persentasenya berapa persen? Oke. Yang Bapak untuk jadi ini porsinya ya Pak ya? Depan adalah mengenai keunggulan dalam membentuk suatu master. Porsinya ya Pak ya? Porsinya ya Pak? Porsinya berapa persen? Oke, baik Pak Aldi. Terima kasih.
Baik. Ini porsinya mungkin Terima kasih pada yang kejujuran bertanya. bagaimana, Oke. ini bagaimana? Kita optimis dalam acara Presiden ini kita memimpin dan mendidik anak-anak muda untuk menjadi pemimpin generasi ke depan visi 2030 ini dengan optimisnya. Kita ingin membangun bangsa ini menjadi bangsa yang berkualitas dunia, pemimpin yang berkualitas dunia 100%. Kita tanamkan segala apa pendidikan kita adalah secara gratis kepada setiap peserta. Program kita bukan hanya membawa anak-anak muda ini dilatih dengan metode untuk berpidato, berdebat, tetapi ianya juga ditrain dengan mentoring, mentor yang diundang khusus dari pihak tokoh-tokoh nasional, tokoh kebangsaan seperti Profesor Kamarudin Hidayat, Profesor Ronald Kasali, Mahfud MD, capres-capres, tokoh politik, dan banyak pemimpin kebangsaan dan pemimpin tokoh ekonomi yang kita undang untuk melatih dan mentrainingkan adik-adik kandidat kita. Presiden ini ya. Oke, begitu. Mas Agung, kan ada banyak formula yang diajarkan dari program ini. Kemudian bagaimana efeknya sendiri bagi Mas Agung? Iya, sangat konkret. Di antaranya yang pertama adalah kita kami itu memberi solusi. Solusi berdasarkan peta masalah. Peta masalah fundamental kita adalah satu kemiskinan dan pengangguran, yang kedua adalah korupsi. Kemudian dari situ bagaimana efektivitas mekanismenya. Di antaranya yang sangat berharga dari program Presiden adalah jangan terlalu mengandalkan pada APBN. Karena APBN porsinya hanya 30% dari perekonomian nasional, 70% adalah sektor usaha. Nah, untuk mengatasi kemiskinan pengangguran di antaranya, kita tidak terlalu mengelola APBN, tapi mengkondusifkan dunia usaha. Di antaranya adalah industri manufaktur. Misalkan otomotif, 1,5 juta mobil, satu mobil saja itu bisa dirakit oleh 20 buruh. Bagaimana kalau 20 kali 1,5 juta? Kita bikin industri otomotif mobil sendiri di sini, untuk pasar di sini, bahkan untuk ekspor, sehingga kita bisa mengatasi defisit neraca perdagangan. Itu salah satunya. Berarti sektor ekonomi sudah sangat dikuasai dari para peserta, para kandidat dan terutama juara ini. Masih banyak sektor lain yang harus dipelajari. Untuk menularkan ilmu dan formula-formula semacam ini, risetnya butuh berapa lama untuk menentukan ini, Pak? Ya, kita mengadakan lebih 9 tahun mengadakan riset. Saya di Dubai 10 tahun. Saya dengan pengalaman di Dubai, Timur Tengah, dan juga 2,5 tahun di Guangdong, China. Dan di situ saya berkesempatan untuk membuat riset tentang India. Di situ kita mengambil contoh role model kenapa China dan India dan UAE sebagai role model kita, di mana China Deng Xiaoping memulakan terobosan dengan membawa pada perubahan. Deng Xiaoping merubah Cina dengan waktu 30 tahun dengan mensejahterakan warganya, 1,4 miliar warga hanya dirubah oleh seorang pemimpin, ya. Dan sudah menjadi kuasa ekonomi yang kedua besar dunia. Dan begitu juga India, Prime Minister Manmohan Singh telah merubah India menjadi negara kelima besarnya di dunia dengan 1,3 miliar menjadi sejahtera dalam 29 tahun. Dan kalau kita lihat ke perbandingan dengan negara Republik Indonesia dengan 250 juta warga, tentu tidak setanding dengan China dan India. Tapi bukan faktanya populasi. Kita ambil negara yang paling kecil seperti UAE ataupun Dubai dan Abu Dhabi. Abu Dhabi hanya 300 ribu penduduk negaranya, dan Dubai 300.000, Abu Dhabi 400.000, hanya 700.000. Di situ kita lihat dengan kebijakan presidennya Sheikh Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi dan Sheikh Rashid Al Maktoum sukses merubahkan negaranya, sebuah padang pasir, menjadi kota metropolitan, menjadi kuasa ekonomi dunia dengan pulangan pendapatan per kapita warganya $30,000. Maka di situ kedudukan negara kita sebuah negara yang sangat kaya di dalam kategori 100 negara yang terkaya di dunia dan juga yang termiskin untuk Indonesia di dunia. Jadi ada dua kategori level yang kita kuasai. Jadi bagaimana harus kita menentukan bahwa kita akan mencapaikan gagasan untuk menjadi sebuah kuasa ekonomi dunia di tahun 2030 nanti, kuasa ekonomi yang ke-7 dunia,
Kalau tidak kita olahkan, kita mulaikan daripada peringkat sekarang dengan usaha kecilnya acaraan presiden ini dari PT CNG yang mengorganiskan acara ini semata-mata kita bertujuan ada untuk membangun bangsa kita supaya bangun dan bangkit untuk menyadari bahwa kebutuhannya kita harus mencetak daripada peringkat awal inilah mulainya revolusi kita untuk menjadi bangsa yang maju di dunia. Membuat revolusi bangsa yang maju begitu. Salah satunya adalah memang Mas Agung. Mas Agung. Kita ada 3 juara. Ada 3 juara, oke. Juara 1 adalah Pak Yandi Chow, perwakilan daripada Kota Pontianak. Yang juara 2 adalah yang sekarang adalah anggota Dewan Perwakilan DPRI, dan juara 2 adalah Selvi Alnavita, perwakilan daripada Banda Aceh, dan Pak Agung Giantara. Pak Agung ini sendiri, sebelum Anda terlibat atau mengikuti menjadi kandidat AM Presiden ini, apakah progresnya cukup signifikan setelah mendapatkan konsep-konsep dan formula-formula khusus dari Pak Asmi sendiri? Iya, khususnya ada progres dari pemikiran atau gagasan. Seperti misalkan dari 5 strategi AM Presiden yang kita peroleh, kita olah dari hasil riset Pak Asmi dan kita dibawa ke Dubai untuk studi tour langsung melihat keajaiban yang berlangsung di Dubai hanya dalam waktu 20 tahun. Di antaranya itulah membangun pelabuhan laut internasional. Indonesia negara maritim terbesar di dunia. Pelabuhannya nomor 16 terbesar di dunia. Dubai bukan negara maritim. Cina bukan negara maritim, tapi pelabuhan mereka terbesar di dunia. Nah, salah satunya adalah bagaimana membangun pelabuhan laut internasional terbesar di dunia di Indonesia, di antaranya di Pulau Jawa. Itu merupakan terobosan untuk menjadikan pintu masuk negara ini menjadi mercusuar dunia. Ada banyak kunci seperti membuat pelabuhan, kemudian pada saat impian, pada saat Anda sendiri akan menjadi kepala daerah membuat bandara. Kemudian ada banyak formula-formula. Apakah itu memang spesifik diajarkan di AM Presiden ini, ataukah itu saat itu muncul setelah di stimulus? Tapi kita tahan dulu, kita tahan, dan pemirsa Anda juga masih bisa bergabung di line telepon di 0315613369 dan titik tengah spesial akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh melalui program Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, PKK Jawa Timur siap mengawal keberhasilan program Millennium Development Goals dan KKB di Jawa Timur. Selamat Hari Keluarga Nasional. Melalui Hari Keluarga, kita tingkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Keluarga kecil bahagia sejahtera, keluarga masa depan Indonesia. Ayo ikut KB, 2 anak cukup. Terpilih mendalam Metro Highlights setiap Sabtu jam 6 sore. Peringatan Hari Keluarga Nasional adalah momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membina keluarga berkualitas. Melalui Hari Keluarga, kita tingkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Keluarga kecil bahagia sejahtera. Keluarga masa depan Indonesia. Mari kita sukseskan Hari Keluarga Nasional. Ayo ikut KB, 2 anak cukup. Dipersembahkan oleh Kita kembali dalam dialog titik tengah spesial dengan topik pemimpin Indonesia masa depan dan masih dengan Pak Asmi serta Agung Giantoro, salah satu kandidat juara 3 ya, juara 3 AM Presiden. Diceritakan bagaimana kemudian itu bisa menjadi stimulus ide-ide. Apakah ide itu memang spesifik diajarkan atau terstimulus dengan adanya konsep-konsep formula khusus? Dua-duanya. Distimulus dan diajarkan, tapi lebih banyak stimulus ya. Karena kita dibawa study tour, disuruh melihat langsung. Oh, Dubai, dan kita langsung berdialog, berkonsultasi dengan pihak-pihak berwenang di sana seperti Dewan Ekonomi, Dewan Bisnis dan kedutaan besar. Jadi kita melihat langsung hanya dalam waktu 20-30 tahun Dubai bisa luar biasa, hampir mengalahkan Singapura saat ini. Dan salah satu pusat perdagangan dunia itu sekarang di Dubai. Nah, oleh karena itu dari situ kita melihat langsung, kemudian berdiskusi terus dengan tokoh-tokoh negara, maka formula-formula itu mulai terbentuk. Di antaranya seperti 5 strategi itu: membangun bandara terbesar di dunia, pelabuhan laut internasional, hospital tingkat internasional,
perguruan tinggi tingkat internasional, dan yang kelima industri manufaktur diantaranya otomotif untuk menyerap tenaga kerja. Ide-ide fantastis untuk mendongkrak perekonomian kita supaya Indonesia, betul. pendapatan per kapita kita juga ikut meningkat. Apakah itu memang muncul sebelum Anda tergabung dengan AM Presiden? Anda memang ingin menjadi pemimpin ataukah ini terstimulus? Saya dari dengan lahir adanya ingin jadi pencerahan? pemimpin. Oke, Iya, baik. dari lahir. Itu benar. Ingin menjadi pemimpin dan ingin merubah Indonesia. Iya, begitu? tentu. Karena saya putra Indonesia. Oke, baik, luar biasa. Mungkin karena itu Mas Agung ini kemudian menjadi juara 3M Presiden. Apakah memang kandidat-kandidat itu punya ciri khas khusus untuk dia menjadi pemimpin di Indonesia begitu? Ya, memang rata-rata daripada 10 besar yang telah kita audisi dan kita pimpin, mereka ini mempunyai ragam gagasan, visi yang sangat inspiratif dan juga sangat produktif untuk menjadi pemimpin yang akan membawa pada terobosan yang luar biasa. Memang akan menyampaikan impian negara, dan mereka ini memang dilatih untuk membawa kepada bukan hanya mimpi tetapi solusi untuk menjawab kepada problematik yang kita hadapi sekarang, seperti permasalahan kemiskinan, kriminal, korupsi dan suku dan ras, dan juga terorisme. 5 perkara ini yang kita kirakan sebagai satu permasalahan yang harus diselesaikan. Karena kita hadirnya Presiden ataupun akademik kita adalah untuk mencari solusi ini dengan harus menyelesaikan permasalahan kemiskinan, kena kesenjangan ekonomi. Permasalahan kesenjangan ekonomi inilah sebagai fakta utama untuk kita menjadi basis untuk menjadi sebuah bangsa yang maju, yang taraf dunia, untuk mencatatkan cita-cita ataupun impian kita untuk menjadi kuasa ekonomi dunia. Harus kita memiliki satu gagasan yang besar, lebih besar untuk mencapai ke hala tuju ini. Harus membutuhkan seorang negarawan yang memiliki satu mimpi, master plan, roadmap, dan juga mekanisme untuk menyampai ke sasaran yang ditujui. Untuk bisa menjadi kandidat atau peserta dari AM Presiden ini sendiri, apakah memang syaratnya sudah harus memiliki pola pikir sedemikian kompleks seperti tadi, tidak, yang ataukah penting, hanya semangat? Oh ya, tidak. Yang penting harus ada karisma, kemauan dan kehendak, dan juga harus mempunyai akademik yang sesuai, yang layak, dan harus ada keberanian. Dan di situ kita akan tanamkan sifat-sifat sebagai kepemimpinan. Jadi siapapun anak bangsa yang dengan rentang usia muda tadi bisa bergabung bersama AM Presiden ini. Ya, layak untuk menyertai acara kita. Apa yang terpikirkan oleh Anda, Mas Agung, pada saat bergabung bersama AM Presiden ini pertama kali pada saat pertama kali? Ya, saya akan jadi presiden beneran. Gitu. Dan memang mencari bibit-bibit seorang presiden Indonesia di 2030 itu apakah goalsnya seperti itu, Pak Asmi? Ya, tujuan acara program ini memang untuk mencari bibit untuk menjadi presiden. Presiden yang terpimpin dan dipimpin versi acaraan presiden ialah pemimpin yang jujur, yang ikhlas, yang amanah, dan mempunyai gagasan yang transparan, yang jelas, supaya rakyat kita tidak lagi istilahnya pengertian warga galau-galau lah. Jadi kita jelas, transparan dengan visi, dengan master plan, dengan komitmen, bukan hanya janji-janji politik, tapi ianya adalah jaminan pemimpin untuk melaksanakan mimpi itu adalah real untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyatnya, menjadi sebuah bangsa yang maju di dunia. Begitu. Maju di dunia bangsa Indonesia, tapi saat ini sedang dalam keadaan dilema dengan ekonomiknya, dilema politiknya juga banyak sekali. Paling simpel kalau kita untuk mengatasi permasalahan dilema ekonomi adalah kita adakan industri, adakan zona ekonomi misalnya. Khusus seperti mana master plan-nya Pak Agung, dengan 1,5 juta mobil yang kita belikan daripada setiap tahun daripada supplier-supplier asing di negara ini, maka kita dengan mimpi besar kita why not kita gunakan dengan ada kesempatan ini, produk asing ini kita usaha sama dengan regulasi pemerintahan, pemimpinan mereka yang baik, kita mengassemble CKD Cars dengan target sasaran menjadi pemain dan pemasar kepada produk otomobil dunia dengan target sasaran 30% pasaran dunia dengan 5 juta unit per tahun. Kalau 5 juta unit, 1 unit adalah menyumbangkan peluang pekerjaan pada 20
tenaga kerja. Tenaga kerja. Kalau 5 juta beban 100 juta lowongan pekerjaan. Hanya untuk satu sektor. Jadi satu sektor ya. Baru satu sektor. Jadi kalau permasalahan pengangguran kita hanya 39 juta warga yang menganggur pada ketika ini selesai dan tuntas. Di dalam waktu 3 tahun kita bisa delivernya. Iya. Pak Agung, ini salah satu contoh yang sudah membuat master plan lumayan complicated dan sangat cocok untuk Indonesia. Tapi apakah Anda yakin banyak pemuda-pemuda di sana yang mempunyai semangat yang sama atau mempunyai background seperti calon pemimpin seperti Anda? Bagaimana? Saya yakin banyak pemuda Indonesia yang berprestasi tapi belum terblow up. Dan memang sejarahnya perubahan bangsa suatu peradaban itu dari anak muda. Ratu Elizabeth merubah Inggris menjadi kekuasaan dunia itu umur 21 tahun. Harun al-Rashid merubah kekhalifahan Islam menjadi penguasa dunia di umur 25 tahun. Kaisar Meiji merubah Jepang dari miskin dan bodoh menjadi penguasa ekonomi dunia di umur 30 tahun. Kenapa saya tidak bisa? Itu saya kira. Itu mencari pemimpin. Terakhir, Pak Asmi, apa yang disampaikan oleh para generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa? Singkat saja, Pak Asmi. Ya, pemimpin adalah diolah ataupun dilahirkan oleh rakyat untuk mencari solusi dan memimpin rakyat, bukan untuk membebankan rakyat. Oke, baik, terima kasih Pak Asmi atas kehadirannya di studio Metro TV dan juga Mas Agung. Dan pemirsa, memang anak muda dilahirkan dari rakyat memang untuk menjadi pemimpin, bukan untuk membebani rakyat. Demikian dialog titik tengah spesial. Saya Herma Prabayanti dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan undur diri dan selamat siang.